Lanjut fasal yang terakhir, yaitu fasal yang ke-10, Al-Faslul Ashir fil ayyam allati naha an syiyamiha. Fasal yang ke-10 ini menerangkan tentang hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Wahya anwa'un. Ada beberapa macam hari yang dilarang untuk berpuasa. Al-awwalu as-shaumu ba'dan tisofi Sya'ban. Yang pertama adalah puasa setelah waktu separuh bulan Sya'ban, yaitu 16, 17, 18, 19 dan seterusnya sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana nisfu min Sya'ban fa amsiku 'anis syiyami hatta yadkhula Ramadan." Hal ini berdasarkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah jatuh pada separuh bulan Sya'ban, maka hendaklah kalian tidak berpuasa sampai masuk bulan Ramadan. Nah, ulama dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat. Apakah larangan ini mutlak atau bersifat haram atau ada pengkhususannya? Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa hukumnya hanya pada taraf makruh, tapi juga ada yang ekstrim sampai haram. Artinya sama sekali tidak boleh untuk melaksanakan puasa ketika sudah memasuki tanggal 16 sampai 29 atau 30 Sya'ban. Bagi yang menghukumi makruh memang ada. Nah, ada yang juga boleh. Artinya bagi orang yang masih memiliki tanggungan puasa, terutama tanggungan puasa yang wajib seperti puasa qadha atau puasa nadar, itu tetap diperbolehkan, bahkan itu free lah, karena itu sifatnya wajib mengqadha atau wajib menunaikan puasa nadar. Ada juga yang memperbolehkan jika memang orang tersebut punya rutinitas berpuasa. Misalkan orang itu sudah lama menjalankan rutinitas puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa-puasa yang lain yang memang sudah biasa dilaksanakan. Itu tidak dilarang atau diperbolehkan meskipun sudah melewati separuh bulan Sya'ban. Jadi larangan ini hanya tertentu untuk orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa atau tidak punya tanggungan puasa wajib. Kemudian yang kedua, atsani istiqbalu Ramadan biyaumin aw yaumaini. Yang kedua yang dilarang adalah berpuasa dalam rangka menyambut bulan Ramadan, baik satu hari atau 2 hari. Artinya ketika sudah datang tanggal 29 atau 30, atau kalau dimundurkan tanggal 28 atau 29, intinya satu hari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhana biyaumin wala biyaumaini illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang bersabda bahwa janganlah kalian mendahului puasa sebelum bulan Ramadan, yaitu 1 hari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan, kecuali bagi yang punya rutinitas berpuasa. Sekali lagi hampir sama dengan yang pertama tadi. Artinya ketika saat menjelang 1 hari atau 2 hari bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan berpuasa, kecuali bagi orang yang sudah memiliki rutinitas seperti tadi Senin Kamis atau puasa Daud, itu boleh. Apalagi yang masih punya tanggungan hutang, puasa wajib itu tetap diperbolehkan, bahkan wajib ditunaikan. Terlebih-lebih puasa qadha Ramadan. Misal ada orang yang pada Ramadan yang telah lewat itu punya bolong, puasanya itu ada yang bolong, maka
sebelum datang waktu Ramadan selanjutnya, itu dia wajib segera mengqodhoinya. Jika tidak, akan ada konsekuensi tertentu, yaitu bayar fidyah. Apalagi bagi orang yang bolong puasanya itu karena tanpa udzur syar'i, iseng-iseng buka puasa, membatalkan puasa pada bulan Ramadan, itu berat sekali itu. Meskipun diqodho, tetap dia akan terbebani oleh dosa karena dia telah meremehkan atau meninggalkan puasa tanpa udzur. Maka segeralah orang yang semacam itu untuk mengqodhoi atau menunaikan puasa qodho dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalitsu shaumu yaumi syakki, yaitu puasa pada hari syak, pada hari ragu. Hari ragu ini satu hari menjelang bulan Ramadan, tanggal 29 atau tanggal 30. Qala Ammar bin Yasir, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan riwayat hadis dari Ammar bin Yasir bahwa dia berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, pada hari ragu, maka dia sejatinya membangkang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari syak ini kan meskipun yakin bahwa ada prediksi nanti tanggal sekian bulan Ramadan jatuh pada tanggal sekian, tetapi itu tidak bisa dipastikan, belum fakta, karena masih ada beberapa tahap, terutama ru'yatul hilal. Jadi apakah nanti itu puasa atau tidak, nah itu makanya dinamakan hari syak. Itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian yang keempat yaitu shaumul aidaini, berpuasa pada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, atau hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban. Hal ini berdasarkan hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumal adha wa yaumal fitri. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa pada dua hari, yaitu di sini yang dimaksud adalah hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhir yakuluna fihi min nuskikum. Dan juga ada riwayat hadis lagi bahwa Umar bin Khattab berkata, dua hari ini adalah hari yang dilarang oleh Rasulullah untuk berpuasa, yaitu hari Idul Fitri, hari berbuka kalian dari berpuasa Ramadan, dan hari akhir yang kalian memakan hidangan daging kurban, artinya hari raya Idul Adha. Karena ketika hari raya Idul Fitri itu berarti kita kembali lagi merayakan setelah melewati satu bulan penuh berpuasa, maka hari raya itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Adha itu tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk berpuasa karena pada hari tersebut Allah menghidangkan hidangan daging kurban, maka tidak boleh berpaling dari jamuan ibadah hari raya Idul Adha. Kemudian yang kelima, al-khamisu ayyamut tasyrik, yaitu pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah itu dilarang atau diharamkan untuk berpuasa. Wala sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrullahi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi bahwa hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan-makan dan minum-minum dan berzikir kepada Allah. Jadi tidak diperkenankan untuk berpuasa pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11,
12-13 bulan Dzulhijjah pada musim haji. Kemudian selanjutnya as-sadisu shaumu yaumil jum'ah munfaridan, yaitu berpuasa hanya pada hari Jumat. Artinya sebelum hari Jumat, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu, orang ini atau seseorang tidak berpuasa, maka tidak boleh hari Jumat itu berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis qala sallallahu alaihi wasallam la yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablah aw yasuma ba'dah. Rasulullah bersabda, jangan di antara kalian untuk melaksanakan puasa pada hari Jumat kecuali dia berpuasa pada hari sebelumnya atau hari setelahnya. Jadi kalau pengen hari Jumat berpuasa, dia mesti hari Kamis juga berpuasa atau hari Sabtunya berpuasa. Jangan hanya hari Jumatnya saja. Tidak diperkenankan untuk berpuasa hanya pada hari Jumatnya. Wa qala alaihi salam, begitupun ada hadis lagi, Rasulullah bersabda, la takhtassu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali wa la takhtassul jum'ah bisyamin min bainil ayyam illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Rasulullah bersabda, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail dari hari-hari yang lainnya, malam-malam yang lainnya. Artinya qiyamul lail juga demikian. Jangan hanya melaksanakan qiyamul lail pada malam Jumat saja, tapi mestinya juga malam-malam selainnya melaksanakan qiyamul lail. Begitupun kata Nabi, jangan kalian mengkhususkan hari Jumat untuk melaksanakan puasa dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya, kecuali bagi orang yang punya rutinitas. Tapi dalam hal ini ulama pun berbeda pendapat, apakah larangan puasa hari Jumat itu hukumnya haram atau makruh. Kebanyakan mengatakan hukumnya makruh. Hanya hukumnya makruh, artinya tidak sampai level haram. Tapi memang hari Jumat ini kan diibaratkan sebagai hari raya mingguan bagi umat Islam, sehingga tidak diperkenankan untuk berpuasa. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa supaya ya karena hari raya mingguan yaitu hari Jumat bagi orang Islam, sehingga ini membedakan dengan umat yang lain, Yahudi, karena mereka itu merayakan berpuasa pada hari raya mereka, sedangkan Islam harus berbeda, yaitu tidak diperkenankan berpuasa pada hari Jumat yang dianggap sebagai hari raya mingguan umat Islam, kecuali bagi orang yang sudah punya rutinitas. Misal contoh, punya rutinitas puasa Daud, hari Rabu puasa, hari Kamis tidak, maka hari Jumat puasa, hari Sabtu tidak. Nah kan tadi dikatakan bahwa tidak boleh berpuasa hanya pada hari Jumatnya saja. Jika dia pada hari sebelumnya yaitu hari Kamis dan hari setelahnya hari Sabtu itu tidak berpuasa. Tapi karena dia punya rutinitas puasa Nabi Daud, yang mana dia hari Rabu puasa, hari Kamis tidak, hari Jumat puasa, hari Sabtu tidak. Nah dalam hal ini dia diperbolehkan untuk berpuasa pada hari Jumat. Akhiru fawaidis shaum, inilah akhir dari keterangan kitab Maqasidus Shaum yang menjelaskan faidah-faidah berpuasa. Alhamdulillahirabbil alamin, telah usai sinau kitab Maqasidus Shaum karya Sultanul Ulama Asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Semoga kita semua memperoleh barokah dan manfaatnya, amin. Dari saya pribadi mohon maaf atas segala kurangannya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.